Pengendara kereta kuda yang situasinya dikepung sekumpulan para goblin bergegas menghindar. Dengan waktu bersamaan datang para pemburu goblin. Terlihat Fat yang tengah menjaga pintu gerbang merasa lapar. Lalu ia mendengar para petualang naik level 6 setelah pemburuan goblin hari ini, serta membawa hasil yang besar dan akan dijual serta hasilnya akan dibagi. Fat yang merasa semua berkat kemampuan dan glutoni yang tak berguna ini, sepertinya Fat harus bersyukur setidaknya ia memiliki pekerjaan. Di samping itu terlihat kesatria suci yang disebut saudara Flyrick, lalu makanan dari salah satu warga di sana mengenai sepatu Jira milik Hado. Ia pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Bukannya dimaafkan, Hado malah menindas warga tersebut. Para petualang lain yang melihat mengatakan sulit dipercaya jika Roxy adalah bagian kesatria suci. Sementara Fat yang menggantikan pekerjaan Raval menjaga pintu gerbang mendapat upah darinya, namun pemberiannya sangat menghina sekali. Raval lalu mengatakan jika perut Fat yang berisik itu membuat seolah-olah mereka tidak memberinya makan dan mencoba mempermalukan keluarga Flyrick. Memil mengatakan jika Fat dengan kemampuan tak berguna hanya bisa mendapatkan uang berkat rahmat dari kesatria suci. Mereka yang menganggap Fat malas-malasan bisa bertampak buruk bagi mereka yang memperkerjakannya. Dengan waktu bersamaan datang Roxy sambil mengatakan menyakiti warga yang seharusnya kita lindungi dalam sumpah bukan tindakan seorang kesatria suci. Dan menjaga gerbang adalah tugas kehormatan dan menjadi tanggung jawab mereka. Raval mengatakan tugas kesatria suci adalah mempekerjakan mereka yang tidak punya pekerjaan. Roxy yang melihat Fat berdarah membersihkannya dengan kain lap. Roxy lalu mengatakan Fat dan dirinya yang sama-sama penjaga gerbang bagian perilaku kesatria suci serta sekarang waktunya mengakhiri tugas Fat. Roxy berpesan ke Fat, jika ini terjadi lagi tolong beritahu. Namun jawaban Fat sudah terbiasa mengalami hal ini dan ia pamit pergi. Setelah mendapat upah, Fat mengisi perut yang kosong di resto. Dan Fat kemudian teringat kata-kata dari Roxy waktu itu. Tapi dengan sifat Raval yang suka menindas, tak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan Fat tak akan melibatkan Roxy dalam masalah ini. Pelayan resto yang melihat Fat yang sering ditindas akan terus mendapat kekerasan tiada akhir dan berharap Fat tak berakhir mengenaskan. Fat yang merasa glutoninya tak berguna berharap bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ia juga tidak meminta untuk menjadi kesatria suci. Apabila nasibnya menjadi prajurit atau pedagang dan perajin pun akan dijalani. Tapi semua itu tak ada yang bisa mengubah situasi saat Fat terjebak sebagai pecundang. Fat kemudian melihat adanya sekelompok pencuri dan segera memberitahu Roxy. Setelah Fat memberitahu Roxy ada sekelompok pencuri, Roxy meminta Fat untuk menjaga pintu gerbang. Fat yang mengira kelompok pencuri itu telah dihabisi, ada salah satu dari kelompok pencuri yang ingin menyerang Fat. Fat yang ingin kabur akan jadi masalah besar bagi Roxy, dan Fat memutuskan untuk melawannya. Fat yang berhasil membunuhnya tak disangka kemampuan glutoni aktif meningkatkan atribut, serta kemampuan identifikasi dan telepati telah ditambahkan. Roxy yang khawatir dengan Fat menanyakan keadaannya. Dalam hati Roxy mengatakan Fat terlihat tidak sehat dan mengkhawatirkan. Fat lalu mendengar suara hatinya dan ia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Roxy kemudian akan melaporkan hal ini kepada atasannya. Namun Fat menginginkan yang melakukan semua ini adalah Roxy. Fat tak ingin Raval mengetahui kejadian yang terjadi. Akhirnya Roxy memahami dan berterima kasih tanpa Fat Roxy akan gagal dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Roxy menawarkan Fat untuk bekerja di keluarga Hart dan jangan terus melayani keluarga Flerik hingga mati, karena masa depan Fat berada di tangannya. Menurut Fat, masa depan di mana ia diperlakukan seperti sampah oleh mereka, atau masa depan cerah di mana Fat bekerja untuk Roxy. Dengan segala hormat, Fat pun mengambil tawaran dari Roxy. Di lain tempat, Fat yang melihat status atributnya naik ke 3 digit. Selain itu, apa arti identifikasi serta telepati? Ia juga merasa aneh apa yang terjadi dengan tubuhnya. Tapi dengan atribut seperti ini, kemungkinan Fat bisa mengalahkan monster. Keesokan harinya, Fat sedang mencari pedang. Namun dengan uang yang pas-pasan, ia tidak bisa membeli pedang tersebut. Ia juga sudah 5 tahun sejak datang ke ibu kota, hanya 2 koin perak yang bisa ditabung dari bekerja. Pemilik toko dengan uang segitu, Fat hanya bisa membeli senjata sampah di tong tersebut. Saat ia ingin memilih pilihannya, Fat menggunakan identifikasi untuk mengetahui ketahanan dan kekuatan pedang tersebut. Saat Fat memilih pedang yang terakhir yang terlihat kotor dan diperlakukan seperti sampah yang mirip dengannya, tiba-tiba saja pedang itu bisa berbicara, membuat Fat terkejut, dan ia juga akan menjadi berharga bagi Fat serta menyuruh untuk membelinya. Di lain tempat, Memil berkata jika Roxy mencoba memperkerjakan Fat di keluarga Hat tanpa memberitahu mereka, dan ingin memberi pelajaran apa yang akan terjadi jika menantang keluarga Flerik. Raval mengatakan jika Fat meninggalkan mereka, banyak orang yang bersedia menggantikannya. Sebab Hart dan Flerik adalah bagian dari 5 keluarga yang mendukung kerajaan. Jadi tidak ada tujuannya mencari masalah. Raval kemudian akan pergi ke distrik militer untuk melihat penelitian tentang cara menjadi abadi. Sementara itu, Fat yang telah membeli pedang ingin menggunakannya ke Goblin untuk meningkatkan atribut serta kemampuan glutoni miliknya. おいでなすったぜ。一匹のゴブリンを見たら Fat yang berhasil membunuh sekumpulan para goblin, ia tidak merasakan lapar sejak kemarin. Tapi Fat mengira kalau dirinya hanya bisa menggunakan 1 kemampuan. Itu semua berkat dari kemampuan glutoni. Biasanya atribut meningkat dalam pertarungan, dan dari pengalaman level akan meningkat. Tapi kemampuan glutoni mencuri atribut dan kemampuan. Sebagai gantinya, Fat tak bisa mendapat pengalaman bertarung. Oleh sebab itu, Fat menjadi level 1 dan berpesan kepada Fat jangan menceritakan kemampuan glutoni kepada siapapun. Itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Sebelum pulang, Fat mengambil telinga goblin untuk mendapatkan uang. Setelah Fat menjual telinga goblin, ia mendapat 3 koin perak dan 80 koin perunggu dari 38 goblin. Dengan waktu yang sama, Fat tak sengaja menabrak seseorang yang membawa anak kecil. Dengan kemampuan telepatinya, Fat merasakan anak kecil itu butuh pertolongan. Fat yang melihat itu tak tinggal diam dan berusaha menolongnya. Penculik itu menyandra seorang gadis untuk dijadikan mainan kesatria suci. Pedang tersebut menyuruh Fat untuk pulang karena orang ini cukup kuat dan ini kesempatan terakhir untuk kembali. Namun menurut Fat, jika ada yang menderita di hadapannya, ia ingin membantu.